Dua alasan ini yang bisa membuat Indonesia menang melawan negara Australia. Lalu apakah teman-teman setuju? Coba dong setelah mendengarkan video ini, tolong tulis di kolom komentar. Di mana alasan pertama, kita akan melihat statistik pertandingan Australia melawan Bahrain, di mana Australia unggul dalam penguasaan bola dan melakukan 11 kali tembakan dengan 4 tembakan on target. Sedangkan Bahrain yang on target hanya 1 dan langsung gol, teman-teman. Jadi kita dapat menyimpulkan tendangan dari Australia memang sangat disayangkan, seringkali meleset ya teman-teman, padahal mempunyai posisi yang bagus sampai-sampai masyarakat dari Australia mengancam pelatih Australia untuk dipecat ketika kalah melawan negara Indonesia. Sehingga pemain timnas Australia mentalnya sedikit goyah teman-teman akibat desakan dari fans sepak bola yang ada di negara Australia. Apalagi mereka juga kalah 1-0 dari negara Bahrain, jadi mental dari pemain Australia mulai mengalami penurunan, atau kita bisa bilang bahwa moral yang mengalami penurunan ya teman-teman, mengingat Indonesia bisa mendapatkan skor imbang dengan Arab Saudi yang levelnya hampir menyamai negara Jepang ya teman-teman. Itu adalah alasan pertama. Di satu sisi alasan pertama berikutnya memang Australia pada saat melawan negara Bahrain, memang emosi dari Australia seringkali terpancing sampai-sampai negara Australia mendapatkan 1 kartu merah dan juga 3 kartu kuning. Karena memang permainan dari negara Bahrain cukup kotor ya teman-teman. Banyak sekali diving demi diving yang terjadi. Lalu alasan yang kedua kenapa Indonesia bisa menang melawan negara Australia, di mana kita perlu flashback kembali di pertandingan Piala Asia ketika Indonesia melawan Australia. Di sini Indonesia kalah dengan skor 4-0 dan Australia mencetak gol on targetnya 4 kali dan mencetak gol 4 kali juga, sehingga kiper tim nasional Indonesia Hernando sepertinya gagal melakukan penyelamatan pada bola yang on target ya teman-teman. Tapi di Piala Dunia 2026, tepatnya kualifikasi ronde ketiga, kipernya sudah diganti oleh Martin Paes. Jadi Indonesia sudah mengupgrade diri, mempunyai kiper yang jauh lebih baik. Di satu sisi pada segi penyerang, dulu di Piala Asia hanya ada Rafael Struijk saja. Sedangkan nama dari Marcelino seringkali tendangannya melambung ya teman-teman. Dan nama dari Yakub juga tidak bisa seoptimal itu. Tapi beruntungnya pada lini penyerang juga sekarang ditambah oleh Ragnar yang mempunyai potensi yang sangat bagus untuk membantu Rafael menyerang Australia. Jadi di sini perubahan demi perubahan sangat terjadi dan sangat signifikan, dan itulah alasan kedua kenapa Indonesia bisa menang melawan negara Australia. Jadi kita dapat menyimpulkan mental dari negara Australia semakin menurun, tetapi kekuatan dari negara Indonesia semakin meningkat. Jadi potensi Indonesia bisa menang jauh lebih tinggi teman-teman ketika melawan Australia dengan susunan pemain saat ini. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Apakah teman-teman setuju